Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Dan tetap semangat walaupun kalian masih belajar dari rumah. Untuk pelajaran bahasa Sunda hari ini silahkan dibuka buku halaman 114 atau 114. Hayu urang diajar mikaweru basa lemes. Hayo atau mari kita belajar mengenal bahasa halus. Nah, di bahasa Sunda itu ada bahasa halusnya. Ya, kalian perhatikan di bawah ini ada 3 kalimat ya. 3 kalimat ini di bahasa Indonesia artinya sama ya. Yang beda hanya kuring dan bapak ya. Kuring sama dengan abdi sama ya, dan artinya itu saya. Yang pertama yaitu kuring dahar sate marangi. Saya makan sate marangi. Yang kedua, abdi neda sate marangi. Saya makan sate marangi. Yang ketiga, bapak tuang sate marangi. Bapak makan sate marangi. Nah, dahar, neda, tuang itu memiliki arti yang sama yaitu makan ya. Jadi, di sini di bahasa Sunda ada bahasa kasar. Bahasa kasar dari makan yaitu dahar. Kalimat pertamanya, kata-kata yang pertama yaitu kan kuring. Nah, kuring ini kasar. Jadi, kalian boleh menerapkan dengan kata dahar. Tetapi di kalimat yang kedua yaitu dimulai dengan kata abdi. Kalau abdi itu bahasa halus di bahasa Sunda, artinya saya. Jadi kalau sudah abdi, otomatis di sini makannya itu tidak boleh dahar, tidak boleh abdi dahar, itu tidak boleh. Tetapi kalau untuk diri sendiri, neda ya. Abdi neda sate marangi. Kemudian bapak tuang sate marangi. Nah, ini untuk bapak. Karena kalau untuk bapak itu beda dengan untuk diri sendiri ya. Kalau untuk bapak itu harus menggunakan bahasa yang halus untuk orang tua atau untuk orang yang lebih dewasa dari kita. Nah, makan itu khusus untuk orang yang lebih dewasa atau lebih tua dari kita ya. Sementara nada yaitu untuk diri sendiri. Jadi bahasa halus itu ada untuk diri sendiri dan juga ada untuk orang tua. Paham ya? Ya. Nah, nanti kalian kerjakan di halaman 116. Silakan dibuka. Ya, sudah dibuka halaman 116. Nah, kalian pigawe cara contoh di luhur. Jadi kerjakan seperti contoh yang tadi ya, yang sudah dijelaskan. Di sini kalian harus hati-hati ya. Nanti kalian pilih kata-katanya atau kosakatanya di samping ini ya. Nah, di sini ada kata mios, angkat, kemudian indit ya. Kalian terapkan pada titik-titik. Indit sudah ada kan? Nah, indit itu untuk bahasa yang kasar. Kuring, indit ka sakola. Saya pergi ke sekolah. Nah, kalau untuk abdi titik-titik ka sakola. Berarti tinggal kalian pilih antara mios dan angkat. Nah, kalau untuk diri sendiri, Ibu kasih tahu ya. Kalau untuk diri sendiri itu dengan kata mios. Jadi abdi mios ka sakola. Begitu ya. Nah, kalimat yang ketiga yaitu bapak. Bapak berarti angkat. Jadi kalau untuk orang tua kita atau kakak kita, paman kita, bibi kita, orang yang lebih dewasa dari kita itu menggunakan bahasa halus angkat. Jadi bapak angkat ke kantor. Begitu ya. Paham ya? Nah, silakan kalian kerjakan dari nomor 1 seperti yang tadi Ibu kasih tahu, 2 dan seterusnya sampai nomor 10 di halaman 116. Kalian hati-hati ya dalam menerapkan kosakata yang ada di samping ini.
Terima kasih yang sudah menyimak. Ibu akhiri dan Ibu tunggu laporannya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.